Pada suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah dan mendapati Abu Bakar dan Umar duduk di luar rumah. Ini dalam riwayat yang saya baca itu bukan di malam hari tapi di siang hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mengapa kalian di luar rumah saat seperti ini? Kemudian mereka berdua menjawab, lapar ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, aku pun keluar lantaran sebab sama yang menyebabkan kalian keluar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak keduanya menuju rumah seorang sahabat dari kalangan Ansor bernama Abul Haytham Malik ibnu Dayhan. Namun mereka tidak mendapati Abu Haytham di rumahnya. Seorang wanita menyapa Rasulullah SAW bersama kedua sahabatnya, yaitu istrinya Abu Haytham, mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, aina fulan, maksudnya Abu Haytham di mana? Wanita itu menjawab, dia pergi mencari air segar. Tak lama kemudian Abu Haytham datang, ya, tiba, dilihatnya Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Dia mendekati Nabi SAW dan bertekad menjamin Nabi dengan bapak ibunya. Maksudnya mengatakan, abdika bi abi wa ummi, aku bela engkau meskipun dengan diriku, bapakku dan ibuku, ya. Maksudnya penerjemahannya kurang tepat, ya. Bertekad menjamin Nabi dengan bapak dan ibunya, maksudnya yufadihi bi ummihi wa abihi, bi abihi wa ummi, ini dia akan bela meskipun mengorbankan dirinya, mengorbankan bapaknya, mengorbankan ibunya. Abu Hurairah mengatakan, alhamdulillah hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia dengan kedatangan tamu-tamunya melebihi dariku. Siapa tamunya? Rasulullah, terus Abu Bakar, Umar. Ini tiga manusia paling baik yang ada di bumi saat itu dan sampai hari ini. Rasulullah SAW orang yang paling baik. Nomor 2 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mertuanya. Nomor 3 Umar bin Khattab, mertua beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW Abu Haytham mengatakan, hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia dengan kedatangan tamu-tamunya melebihi diriku. Selanjutnya Abu Haytham ke belakang dan menghidangkan setangkai kurma. Di dalamnya terdapat kurma muda, kurma basah, dan kurma kering. Nabi SAW mengatakan, Abu Haytham mengatakan, silakan menikmati. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, kenapa enggak kau petikkan saja? Kok diambil satu tangkai, kan? Abu Haytham itu punya kebun kurma banyak. Abu Haytham itu punya kebun kurma banyak, dan kebun kurmanya itu dia tangani sendiri. Tidak pakai budak, tidak pakai pembantu, sendiri, nggak ada karyawannya. Maka ketika Nabi SAW datang, Abu Haytham nggak ada, lagi nyari air. Ketika datang punya tamu luar biasa, masya Allah, langsung dia pergi ke belakang ke kebunnya, dipetikkan kurma itu semuanya satu tangkai semuanya. Ada yang masih mentah, ada yang sudah setengah matang, ada yang sudah matang. Ya. Kata Nabi SAW, kenapa enggak kau pilihkan saja dari rutopnya yang setengah matang saja, rutop yang paling enak. Kata Abu Haytham, aku pingin kamu yang milih mana yang kau suka. Ya. Ini adab kepada tamu yang luar biasa, apalagi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diambil bahwa kita itu kalau kedatangan tamu, jangan ditawarin. Makan Pak ya? Jawabannya tamunya pasti apa? Enggak usah repot-repot, apalagi tamunya orang Solo. Pun boten sah repot-repot. Padahal lapar. Minum apa Pak? Air apa teh? Pasti jawabannya apa? Air putih mawon, boten sah repot-repot. Ya. Maka kita kalau kedatangan tamu, dalam rangka menghormatinya itu jangan ditawarkan, tapi dihidangkan. Kalau mau nawarkannya itu pilihan dua-duanya itu yang bagus, misalnya teh apa kopi. Oh, buatan saya repot-repot. Pertanyaannya itu teh atau kopi. Sampai pilih teh atau pilih kopi. Dingin atau panas. Jangan makan atau enggak.
Sate apa soto? Mboten saya repot, sate apa soto? Gitu. Nanti dia pilih sate, ya udah. Ya. Pecel apa tumpang? Jangan dibilang makan pecel ya, jawabannya pasti enak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, langsung, ini tamunya siapa? Nabi Ibrahim nggak kenal. Tamunya siapa, mau apa, nggak kenal, nggak tahu. Ya, kemudian wa qalu salaman qala salamun. Ya. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah dengarkah cerita tentang tamu-tamunya Ibrahim yang mulia? Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika tamu-tamu masuk ke rumah Nabi Ibrahim dan mengatakan salam, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun. Waalaikumsalam. Fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanid. Di dalam ayat yang lain, faragha ila ahlihi fajaa'a bi'ijlin hanid. Sudah dipersilahkan masuk, langsung ke belakang sembelihkan anak sapi. Disembelihkan, ini tamunya siapa nggak tahu. Mau apa juga nggak tahu. Ketika disembelihkan, disuruh masak, dihidangkan, kok nggak mau makan? Fa'aujasa minhum khifah. Takut ini kok tamu disuguh kok nggak mau makan. Ayo makan. Kami ini malaikat nggak makan. Apa kata Nabi Ibrahim? Nggak ngomong dari tadi. Coba nggak usah disembelihkan begini-begini. Enggak. Pokoknya tamu itu dihidangkan. Nggak akan rugi orang yang menghidangkan kepada tamu. Dan antum akan merasakan keberkahannya, yaitu menghormati tamu. Ya. Makanya kalau kedatangan tamu ya jangan kita merasa apa? Merasa susah, merasa ya, tamu. Kalau datang tamu jam 12:30 siang itu namanya apa? Artinya apa? Hah? Makan siang. Nggak usah ditawarin. Pasti jawabannya nggak mau. Makan siang ya? Gua tadi sudah, tadi jam 6 pagi. Ya. Tadi pun tadi sarapannya agak siang gitu, padahal jam 6:30 pagi. Jangan ditawarkan, langsung dihidangkan. Ya. Dan ini adat yang bagus. Adat yang bagus ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatim At-Ta'i itu orang paling dermawan. Yang paling dermawan, yang paling pernah menghormati tamunya. Orang yang paling dermawan, yang paling pernah menghormati tamunya. Hatim ini memiliki kuda yang sangat bagus, yang dibangga-banggakan oleh seluruh kabilahnya. Jadi mereka itu bangga dengan beberapa hal, diantaranya bangga ketika salah seorang kerabat mereka syairnya dipajang di Ka'bah. Ya, bangga saat salah satu kerabatnya punya kuda yang paling bagus. Nah, Hatim ini punya kuda yang paling bagus di Jazirah Arab. Kemudian di malam hari kedatangan tamu, nggak tahu siapa, mau apa, langsung nyari kambing, kambingnya nggak ada, ontanya masih digembalakan, tanya ke tetangganya, kambingmu mana, nggak ada lagi digembalakan. Akhirnya bingung, kudanya tadi sembelih, dimasak, ya, dihidangkan ke tamunya. Setelah makan selesai, kalian ini dari mana? Kalian ini siapa? Udah makan selesai. Kalau kita kan masih di pintu belum dibuka, siapa? Fulan, mau apa? Ya, buka dulu, masuk dulu, duduk. Dari siapa? Mau apa? Ya, kalau perlu dihidangkan dulu. Setelah dihidangkan, makan, kenyang, baru ditanya, kalian ini siapa? Mau apa? Kami ini utusan dari Raja Ghassan, kalau nggak salah, Ghassasinah di dekat Syam. Datang ke sini untuk membeli kudamu yang paling bagus. Sebutkan harganya, nggak pakai yang beli raja. Ya, sampaikan sama rajamu, kudanya sudah
disembelih dan dipakai untuk menjamu utusannya yang mau beli kudanya itu. Waduh. Ya, alangkah kagetnya orang tamu-tamu yang makan tadi. Ternyata makan daripada daging yang sebetulnya dia itu disuruh rajanya untuk beli kuda tersebut. Ya. Nah, ini pelajaran penting buat kita dalam menghormati tamu. Dan orang Arab ini termasuk yang terdepan dalam menghormati tamu. Maksud saya bukan orang Arab saya, tapi orang Arab. Ya. Mereka itu sangat malu ketika ada tamu kemudian beli makan di luar. Mereka itu malu ketika ada tamu nggak dimasakkan di dapurnya. Ya. Saya pernah diundang makan ke salah seorang teman, itu dia minta maaf terus bahwa dia dibelikan makanannya itu belikan makanannya dari luar karena istrinya sedang hamil bed rest. Itu minta maaf berkali-kali. Wah, afwan ya, harusnya saya masakkan antum. Afwan ya, khalas, cukup. Ini lebih, dalam hati saya ini mungkin lebih enak daripada masakan istrimu. Ya, tapi bukan begitu. Dan mereka kalau sudah masak, ibu-ibunya itu, kalau sudah masak, kemudian dihidangkan, ibu-ibunya itu nggak makan, tapi mencuri dengar, nguping. Tamunya makannya gimana? Makanya orang Arab kalau bertamu ke orang terus makan, biasanya dia memuji makanannya, suaranya diangkat supaya istri yang punya rumah dengar. Masya Allah, dagingnya enak sekali ini. Oh, dia baru tenang baru masuk. Dia baru tenang baru masuk. Ini SOP yang sangat detail yang mereka jalani dalam kehidupan mereka yang menunjukkan penghormatannya kepada tamu. Dan nggak peduli waktunya, mau datang jam berapa ya makan, malam pasti makan, ya, dimasakkan. Ya. Dan mereka itu tidak masak disimpan, ya masak ya untuk saat itu. Misalnya ada tamu, oh ya langsung mereka masak, selesai dihidangkan. Selesai dapurnya dibersihkan. Nanti datang tamu lagi, ya masak lagi. Teman saya bercerita pernah ibu saya dalam satu malam 4-5 kali masak. Datang tamu makan. Kemudian sudah mau istirahat, dia bilang, Umi ada tamu. Oh ya, suruh makan malam. Ini nyuruh ibunya. Ini ke dapur lagi, masak lagi. Udah hidangkan sampai 3-4 kali. Jam 11 malam ada tamu lagi, dibangunkan, Umi ada tamu, bangun ke dapur masak lagi. Nah ini contoh yang harus kita, mungkin sulit untuk meniru 100%, tapi ini contoh yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya, ya, memuliakan tamunya. Nah ini yang bertamu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Bertamu di siang bolong, berarti apa? Makan siang. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya Abu Haytham ke belakang menghidangkan setangkai kurma, di dalamnya terdapat kurma muda basah dan kering. Berikutnya Abu Haytham pergi dengan membawa pisau untuk menyembelih kambing. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati jangan menyembelih kambing yang banyak air susunya. Jangan nyembelih yang ada susunya ya, eman-eman maksudnya, sembelih yang biasa saja. Ya, jangan nyembelih yang halub itu yang masih banyak susunya, memproduksi susunya itu eman-eman. Ya. Khawatir terbawa oleh perasaan ingin menghormati Nabi SAW, disembelihkan yang paling mahal, yang paling berharga yang dia punya. Maka Nabi mencegah, jangan sembelih yang banyak susunya.
Nabi mengatakan begitu karena Abu Haytham sudah bawa pisau. Ya, bayangkan ya, tamu disembelih kan. Itu pandainya orang-orang nyembelih kambing. Kalau sekarang mungkin bisa 2 jam baru selesai makannya. Terus laparnya udah hilang. Nah, mereka cepat nyembelih, tak, langsung dimasak, langsung dihidangkan. Langsung dimasak, langsung dihidangkan. Nah, ini caranya gimana ini? Caranya gimana ini? Ini itu perlu kita pelajari. Supaya nanti kalau saya bertamu ke rumah salah seorang antum cepat tak. Ya? Perlu dicoba. Kalau nggak ada kambing, ayam. Ya. Tapi lama nangkepnya, ayamnya susah. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya makan kurma dan daging, kemudian minum air sehingga kenyang. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kalian keluar dalam lantaran lapar, dan sebelum pulang kalian sudah mendapatkan kenikmatan ini. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, demi Allah kalian akan ditanya tentang nikmat ini, zillun barid, yaitu naungan yang teduh, air yang dingin, dan kurma yang segar. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di sini ada pelajaran yang dapat diambil. Ini pelajarannya banyak sekali, cuman kita singkat. Yang pertama, Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya sangat merasakan lapar sampai mereka keluar rumah dengan suatu harapan mendapatkan sedikit makanan sebagai bentuk usaha. Artinya Nabi SAW itu manusia biasa, kadang ya lapar, kadang tidak ada makanan. Tapi kenapa Nabi SAW sampai nggak ada makanan? Nabi SAW dan semua istrinya yang berjumlah beberapa, ya, waktu kejadian ini sudah 9 atau belum, wallahu a'lam. Tapi istri Nabi SAW ada beberapa. Kejadian ini sudah mencapai 9 atau belum, saya tidak tahu. Al-muhim, Nabi SAW itu punya jatah untuk beliau dan keluarganya SAW, sehingga tidak kurang. Tapi ada orang itu datang minta sama Rasulullah SAW dikasih, minta sama Rasulullah SAW dikasih, minta sama Rasul dikasih, sehingga belum habis waktunya, jatahnya sudah habis, sehingga beliau tidak punya makanan kecuali kalau dikirimin makanan. Maka Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang masyhur yang terkenal sekali, beliau SAW pulang ke rumah, tanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan enggak? Dijawab enggak ada. Anu bayangkan rumahnya Nabi Muhammad SAW, rumah kita aja. Insya Allah yang hadir di sini, di rumahnya cukup ada makanan 5-6 hari. Beras, punya simpenan beras enggak? Ada yang punya simpenan beras di bawah 5 kilo? Pasti di atas 5 kilo. Ya. Di kulkasnya ada sayur, tomat, seledri, ada telur. Ya. Berarti ini Nabi SAW pulang ke rumah, ada makanan enggak? Enggak ada. Wala kurma enggak ada. Pernah Aisyah radhiyallahu anha didatangi, kata Nabi, kalau enggak ada saya puasa. Itu kan habis subuh. Kalau enggak ada saya puasa. Ya, ini simpel, enggak ada makanan. Piye to wingi tak kei dit wisan mati gua. Aku wis kerja ora dicepaki sarapan. Enggak begitu. Enggak ada makanan, oh ya udah saya puasa, simpel. Simpel. Dalam riwayat lain Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau didatangi oleh seorang yang meminta, seorang wanita yang meminta, dan di kanan kirinya ada 2 anaknya, perempuan-perempuan. Kemudian Aisyah mencari-cari di rumah ini tidak ada apa-apa, kecuali tinggal 3 butir kurma. Bayangkan, di rumahnya tinggal 3 butir kurma. Insya Allah di rumah kita kalau buah itu ada pisang atau apa, atau makanan snack kayak telok, godok, atau apa namanya, yang walah digoreng itu namanya apa? Sukun, atau apa, pohung,
direbus. Ini Aisyah radhiyallahu anha rumahnya nggak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma tok. Kemudian dikasihkan ke orang tersebut. Aisyah kaget ketika satu dikasihkan anaknya perempuan yang satu dikasihkan anak yang perempuan satu, yang satu ini nggak dimakan, dibagi 2, dikasihkan satu, dikasihkan satu. Nah, artinya Nabi SAW itu manusia biasa, merasakan lapar. Siapa yang merasa bahwa kalau orang jadi pemimpin itu hidupnya harus enak, dia kan melayani rakyat, dia kan begini, dia kan begini, dia begini, ya. Tapi itu pilihannya Nabi SAW. Beliau itu disuruh milih menjadi raja dan rasul atau hamba dan rasul. Beliau SAW milih hamba dan rasul. Ya udah hidup seperti kehidupan orang layak. Makanya rakyatnya makmur. Dalam kehidupan modern ini bisa disimpulkan, yang pemimpinnya warak, biasanya rakyatnya lapar. Yang pemimpinnya glamor sekali, mewah sekali, biasanya rakyatnya melarat. Ya. Tapi yang pemimpinnya miskin, berarti dia nggak doyan duit, duitnya buat siapa? Rakyatnya senang. Itu silakan dicek di zaman sejarah, pasti begitu. Ya, yang Nabi nggak duduk di rumah. Ya Allah, kirimkan aku makanan, hidangan dari langit. Kalau doa mungkin dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia hidup layaknya manusia. Ya keluar, ya lapar, cari makan, nggak ada makan ya sudah. Jadi bilang, ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Sebagian kita, ya kalau di sini kan nggak, memang di sini kan sedang bekerja semuanya. Sebagian kita itu nggak mau kerja. Dan ini banyak sekali. Hampir setiap majelis saya di beberapa tempat, pertanyaan yang masuk itu apa? Ustadz, suami saya tidak bekerja, saya yang disuruh kerja. Katanya mau fokus dakwah dan ibadah. Nah, terus dakwah dan ibadah apa duitnya turun dari langit? Dakwahnya itu sunnah, ibadahnya itu wajib. Ya, jangan sampai yang wajib juga menafkahi keluarga nggak dijalankan, dakwahnya itu nggak wajib. Yang wajib itu menafkahi keluarga. Ya, dakwah ya harus jalan, menafkahi juga harus jalan. Ya. Maka Nabi SAW juga, ya, kalau nggak ada ya keluar, mencari, berupaya. Nggak doa saja turun uang dari langit. Ya. Yang kedua, tidak mengapa seorang ke rumah kawannya untuk makan bila dia mengetahui ini menyenangkan tuan rumah. Jadi kalau kita punya teman akrab, perhatikan, kalau kita punya teman akrab dan senang kalau kita datang ke rumahnya untuk bertamu dan makan di rumahnya, maka kita nggak apa-apa bilang, makan di rumahmu yuk, ya, makan di rumahmu yuk. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak akrab, tiba-tiba bilang, hari ini kamu yang traktir ya, ayo hari ini makan di restoran daging, kamu yang traktir. Lah, ini sopo, tapi dalam hati kan pakai mau ngomong, ya, ayo. Nah, dalam hatinya, apa ini, jaluk traktir gitu kan. Tapi kan orang Solo tadi kan, ya, bisa itu ditaruh di belakang, itunya di depannya, wah, mari, ayo, saya yang bayar nanti, gitu ya. Jangan kalau kita nggak akrab dan kita tahu teman kita tidak senang. Tapi kalau sudah akrab, telepon, saya nanti siang ke rumahmu, siapin makan ya. Oke, siapin, nggak apa-apa. Jangan diarahkan ke larangan mengemis. Hadis larangan mengemis itu nggak masuk di kategori ini. Ya. Minta ditraktir itu sama dengan mengemis dan lain sebagainya. Nggak berlaku itu bagi orang yang akrab dan saling mengerti kalau dia itu senang. Kadang-kadang kalau antum ke Arab di restoran itu, kadang-kadang antum akan sering mendapati orang itu kelahi di kasir. Ya, ini saya sering dapati. Sampai sumpah-sumpah, sampai diantaranya mereka ada yang bayar kafaroh. Ya, sampai diantara mereka bayar kafaroh. Wallahi saya yang bayar. Yang satu bilang, wallahi saya yang bayar. Mau nggak mau salah satu harus bayar kafaroh.
ente sih sumpah, pokoknya anak yang bayar, terserah, itu bayar kafaroh, tidak apa-apa, yang penting anak bayar makannya. Ya. Jarang sekali mereka bilang makan bareng-bareng terus, ayo kamu urunan. Saya jarang sekali. Ya, jarang sekali. Atau habis makan kamu yang bayar ya? Enggak, jarang sekali. Mereka pasti berebut untuk saya yang bayar gitu ya. Kadang-kadang kalau mensiasati begitu, kita dulu bilang ke kasirnya, tak kayak duit sih, deposit. Jadi ketika dia bilang saya yang bayar, sudah tak bayar. Lu kapan? Tadi pas masuk. Curang kamu, harusnya makan itu dibayar setelah makan, katanya. Enggak. Nah, jadi dan di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Abul Haytham, wahai Abul Haytham, kamu tidak punya khodim, pembantu, budak? Tidak punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW kepada Abul Haytham, wahai Abul Haytham, kalau kamu dengar berita kami membawa tawanan-tawanan perang, beritahu kami akan memberi kamu satu. Ya. Apa artinya? Nabi SAW itu tidak akan pernah ada orang berbuat baik kepadanya pasti dibalas. Pasti dibalas. Bahkan dalam riwayat ada seorang itu membawa satu nampan makanan. Nabi sedang mendapatkan harta rampasan perang dari Bahrain atau dari mana saya lupa. Emas perhiasan yang banyak sekali. Makanan itu diambil, dipindah tempatnya, diambil perhiasan itu ditaruh di piringnya, dikembalikan ke orangnya. Ya. Dan itulah ajaran beliau SAW. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian sebuah kebaikan, maka balaslah. Fa illam tajid ma tukafi'una. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk kalian balaskan kepada dia, fad'u lahu, doakan dia sampai kalian merasa sudah cukup membalas mereka. Jadi doanya itu bukan cuma jazakallahu khair, tapi betul-betul doakan dia sampai kita merasa sudah memenuhi upaya kita untuk membalas kebaikan kita. Ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya ulangi, tidak mengapa seorang ke rumah kawannya untuk makan bila dia mengetahui itu menyenangkan tuan rumahnya. Jadi nggak apa-apa, misalnya teman akrab dan baik. Tapi kalau tidak akrab dan tidak mengerti dia itu senang atau enggak, jangan. Tahu-tahu telepon ke temennya nggak akrab-akrab banget, ketemu pengajian sekali dua kali, saya mau mampir makan di rumahmu ya, ini sopo? Ya, ini siapa kok tiba-tiba berbuat begitu? 3, diperkenankan seorang laki-laki bertanya kepada wanita dari balik tabir bila laki-laki itu tidak sendirian. Artinya, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu harus diminimalisir. Untuk ditiadakan ikhtilat itu sangat susah. Ya, misalnya di pasar itu ada ikhtilat, tapi harus diminimalisir. Dan kadang seorang itu dalam jual beli, yang jual perempuan, yang beli laki-laki, atau yang jual laki-laki, yang beli perempuan. Maka tidak mengapa diperkenankan seorang laki-laki bertanya kepada perempuan, tapi batasannya adalah batasan wajar. Nggak boleh kemudian ngobrol. Ya, misalnya urusan kerjaan. Kalau di sini, ini tolong rekam mediknya. Oh iya, ya diambil. Gimana tadi sarapan apa? Wah, ini sudah nggak ada urusan sama pekerjaan. Ya, seperti itu harus diminimalisir. Apalagi bercanda, gojek dan sebagainya harus diminimalisir. Karena setan itu masuk ke hati kita, masuk ke tubuh kita itu lewat aliran darah. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri ala ibni adama majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia lewat aliran darah.
Nah, begitu juga SMS atau WhatsApp, ya, itu juga diminimalisir, artinya sebutuhnya. Kalau ada pertanyaan ya dijawab. Ya. Kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz ini hukumnya apa? Ya, saya jawab boleh. Misalnya. Nanti orangnya nanya lagi, Ustaz gimana kabarnya keluarga? Sudah, saya nggak jawab. Kenapa? Karena nanti kalau masuk nanti ngobrol. Kalau ngobrol nanti ada hal-hal negatif yang muncul. Dan itu semua syariat menutup pintu-pintu seperti itu dengan dilarangnya untuk ikhtilaf, dengan dilarangnya untuk ikhtilaf. Patokannya kita itu sholat. Kalau sholat itu perempuan disuruh di mana? Jamaah di belakang. Laki-laki disuruh di mana? Sehingga sebaik-baik softnya laki-laki yang paling depan, seburuk-buruknya softnya perempuan adalah yang paling depan. Karena apa? Paling dekat dengan laki-laki. Seburuk-buruknya soft laki-laki yang paling belakang. Kenapa? Karena dekat dengan perempuan. Ya, jadi patokannya kita begitu. Bisa mungkin membuat jarak antara laki-laki perempuan yang bukan mahram, supaya menutup pintu bagi setan untuk bermain, ya, bermain. Dan kata para ulama, orang zuhud, orang ahli ibadah itu biasanya kalahnya dengan fitnahnya perempuan. Karena ulama ahli ibadah itu kasih duit mental, kasih ini mental, kasih ini mental. Jurus terakhirnya setan itu pakai apa? Perempuan. Dan hari ini sangat banyak sekali waliyadzubillah dari kalangan asatidzah, kalangan dai yang terkena fitnah tersebut. Ya, karena apa? Kurang berhati-hati dengan perempuan yang bukan mahram. Sehingga kita mulai sering lihat ya, ini fenomena yang mudah-mudahan tidak ada di tengah-tengah kita. Misalnya habis pengajian, ibu-ibunya foto sama ustadznya di belakang. Ya. Di sini ini dekat sekali tuh ya, dan di tengah-tengah ustadznya duduk di tengah-tengah ibu-ibu. Ya, sebagian yang masih muda-muda. Ini perlu dihindari. Kadang-kadang tahsin yang ngajar ustadz. Sebaiknya kalau ada ustadzah yang lebih diutamakan yang ngajar ustadzah, karena tahsin itu kan ngeliatin apanya? Hah? Mulutnya. Ya, nah ini ustadznya masih muda, ya, ibu-ibunya masih muda juga, datang pakai lipstik, pakai begini. Bismillah, ustadznya ngeliat bibir bukan makhrajnya. Masya Allah. Anunya lain lagi. Ya. Ini harus kita perhatikan. Madakhil. Jadi kita itu harus ngerti pintu masuknya setan. Untuk apa? Untuk kita tutup. Untuk kita tutup. Yang tahu sebenarnya kita tahu pintu masuknya itu lewat sini. Cuman kadang setan itu menghiasi. Ya akhi, ini masalah dakwah. Ini nanti ini ibu terus anu kira setan itu bodoh, enggak. Setan itu musuh. Musuh itu enggak gampang menyerah. Ya, apapun cara akan ditempuh. Bahkan ya di antara masyayikh kita itu sholat digoda oleh setan dengan apa? Dengan perkataan ahli tafsir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat itu setan bilang, ingat nggak ini perkataan ahli tafsir itu begini sehingga lupa jumlah rakaat sholatnya. Saking pinternya digoda pakai ilmu, ya. Digoda pakai ilmu. Setan itu pintar. Makanya di sini diperkenankan seorang laki-laki bertanya kepada seorang wanita dari balik tabir bila laki-laki itu tidak sendirian. Rombongan laki-laki dengan satu perempuan lebih aman daripada rombongan perempuan dengan satu laki-laki. Yang paling bahaya itu satu laki-laki, satu perempuan. Tapi level 2 bahaya adalah satu laki-laki, rombongan perempuan. Level paling rendah adalah banyak laki-laki, satu perempuan. Banyak laki-laki, satu perempuan itu aman. Aman. Kalau ada yang satu mau berbuat aneh-aneh, ada yang lain yang mengingatkan. Tapi kalau fasik semua malah repot. Ya. Nah, zaman sudah berubah. Enggak seperti teori yang ditulis di buku. Nah. Pelajaran keempat adalah peringatan untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak melupakan saat memberi nikmat. Jadi Nabi SAW itu
memberikan pengajaran. Kalian ini nikmatnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia baru makan. Ya. Makanya kadang ketika kita bertamu, kita dikasih makan enak, Masya Allah, ini nikmat Allah, ayo kita syukuri. Nanti kita ditanya sama nikmat ini. Itu seperti nasihatnya Nabi SAW kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Nasihat Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Umar. Hamba Allah yang luar biasa, tetap dinasihati. Maka ajakan untuk bersyukur. Bersyukur itu lebih susah daripada bersabar. Bagi saya, wallahu a'lam. Mensyukuri nikmat itu lebih susah daripada bersabar. Dan konsep syukur kita, maksudnya konsep syukur dalam Islam, dalam agama kita itu indah sekali. Yang pertama adalah kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur kepada manusia. Nabi SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Berterima kasih itu adalah sebuah pengakuan dari dalam hati yang diucapkan dengan ucapan bahwa dia itu punya jasa kepada diri saya, punya keutamaan atas diri saya, sehingga kita mengucapkan terima kasih. Nah, kalau sama manusia saja enggak terima kasih, padahal manusia itu jasanya sedikit kepada kita, apalagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang enggak pandai berterima kasih sama manusia, maka dia tidak akan berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya terima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, konsep bersyukur di agama kita itu apa? Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, justru nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kufur, maka siksa Allah itu sangat keras dan nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu kan sifatnya apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sifat bawaan manusia itu innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim jahil. Wa kana al-insanu ajula, manusia itu keburu-buru. Khuliqal insanu min ajalin, manusia itu diciptakan dengan tabiat sifat keburu-buru. Innal insana li rabbih lakanud, kanut itu surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Kanut itu tidak tahu terima kasih, kurang ajar. Ya. Innal insana lakafurun mubin, manusia itu sangat kufur sekali. Jadi memang kita harus berupaya untuk bersyukur karena sifat bawaan kita itu enggak ada yang baik. Kita harus berjuang untuk menjadi hamba yang baik. Dan kebiasaan kita, nikmat yang besar, yang sering, itu justru nikmat yang paling kita lupakan. Nikmat yang besar dan sering, itu justru yang kita lupa untuk terima kasih. Betul nggak Pak? Bapak-bapak ini seberapa sering berterima kasih dengan istrinya? Kadang-kadang saking besarnya jasa istri kepada kita, kita sampai merasa bahwa itu memang kewajiban dia, bukan jasa. Bukan jasa. Baik, anak yang kita punya, ya bapak punya ini, itu bin siapa? Bin ayahnya atau bin ibunya? Emang bapak bawaannya berapa lama? Bawaannya ringan di sulbinya. Dititipkan ke rahimnya istrinya. Berapa bulan? Susah enggak? Ya, ibu-ibu yang udah hamil bisa menjawab ini. Susah enggak, Bu? Wah, alhamdulillah. Sampai bilang susah aja apa? Emang dahsyat memang ibu-ibu itu. Begitu lahirnya susah enggak? Setengah mati, bukan setengah mati Pak, 3/4 mati itu. Susah sekali. Habis lahir, titipannya diambil apa masih dibawa sama istrinya Pak? Masih. Ya. Tapi anaknya bin siapa? Hah? Bin bapaknya. Istri-istri itu ngomong alhamdulillah, tapi tetap apa bin bapaknya, tetap anak. Makanya para ulama mengatakan kaum lelaki itu membawa anaknya ringan, mengeluarkannya mudah.
ibu-ibu itu membawa anaknya berat, mengeluarkannya sakit. Ya, mengeluarkannya sakit. Pertanyaannya, seberapa besar rasa terima kasih kita kepada istri kita yang sudah mengandung anak kita, yang sudah kita titipi anak selama berapa tahun gitu ya. Yang ujung-ujungnya bin siapa? Ya. Bukan cuma urusan anak Pak, urusan rumah. Kita masuk rumahnya udah bersih. Ya, baju udah dicucikan, disetrika, rapi, masuk di kamar lagi, rumahnya bersih, tertata, masuk bahkan wangi rumahnya, wah segala macam itu. Kita yang lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa? Saking seringnya. Saking seringnya. Dan ini berlaku buat istri terhadap nikmat suami. Saking besarnya, saking seringnya biasanya lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Iman. Iman. Bayangkan kalau iman yang nggak ada, naudzubillah min dzalik. Kita mati dalam keadaan nggak beriman, apa yang terjadi? Mati, Pak. Orang yang paling enak hidupnya mau hidup 100 tahun, 200 tahun. Makan enak, tidur enak, nggak ada merasakan kesengsaraan, kesusahan sedikit pun. Ya. Firaun misalnya, hidup enak, betul nggak? Dayangnya banyak, anteknya banyak. Semua enak, mau makan tinggal ngomong, mau harta banyak, semuanya, nggak ada merasakan kesusahan sedikit pun. Hidupnya berapa lama Firaun? 200 tahun? 300 tahun misalnya, anggap aja 200 tahun. Habis dia mati sampai hari ini, apa yang terjadi buat dia? Disiksa. Sudah berapa lama dia disiksa? Sudah lebih dari 2000-3000 tahun. Sampai kapan? Hari kiamat. Hari kiamat masuk ke siksa yang lebih keras lagi, yaitu di neraka. Pertanyaan saya, kira-kira hidup 200 penak, tidak punya iman, terus disiksa puluhan ribu tahun, cocok nggak? Ya. Worth it nggak? 200 tahun hidup enak, tapi habis itu mati, digebuki di kuburan ribuan tahun. Worth it nggak kira-kira? Allah kasih kita iman. Kita berbuat apa sama Allah sehingga Allah membalas kita, memberi kita iman? Enggak berbuat apa-apa, murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Misalnya RSKU membuka lowongan untuk 100 karyawan misalnya. Fisioterapi 10, radiologi 10, ini 10. Misalnya. Yang datang 1000 orang ngelamar. Baik. Dilihat nilainya, karakteristiknya, spesifikasi yang dibutuhkan 1000 ini sama semuanya. Pertanyaannya, apakah harus diterima 1000 semuanya? Enggak toh? Tetap menerima 100. Ya. Kalau yang 900 ini ditolak, berhak protes enggak? Hah? Berhak protes enggak? Pak, kenapa saya enggak diterima? Memang saya mendolimi kamu. Enggak, saya nerima yang itu mendolimi kamu enggak? Enggak. Tapi Bapak pilih kasih, ya memang. Ya memang pilih kasih. Masa saya harus terima 1000 semuanya? Enggak kuat bayar. Saya pilih. Tapi kan kemampuan saya sama dia sama. Ya terserah saya. Betul enggak? Ya ini sama. Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia itu sama semuanya. Betul enggak? Ada yang dikasih hidayah sama Allah, ada yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Terserah Allah. Lah kebetulan walhamdulillah kita ini dikasih hidayah, dijadikan orang beriman. Pertanyaannya, sudah kita syukuri itu belum? Penting untuk kita syukuri supaya ditambah lagi imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus disyukuri sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, makanya semua nikmat yang kita syukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah itu enggak mesti angkanya nominalnya, tapi ditambah keberkahan. Misalnya ada orang sehat, disyukuri nikmat sehatnya, maka ditambah lagi kesehatannya oleh Allah. Ada orang punya harta, dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur, ditambah hartanya oleh Allah. Ada orang punya anak, dia syukuri nikmat anaknya, ditambah anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma anaknya tidak ditambah, tapi anaknya dijadikan anak yang soleh misalnya. Ada orang berterima kasih kepada Allah atas istrinya yang solehah, ya, nanti ditambah istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
tambah mesra gitu. Bukan ditakwil Pak, ditakwil. Ya. Al-umum pelajaran yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, dan semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum saya tutup, Nabi itu mengajarkan kita untuk doa. Doa supaya kita diajari oleh Allah biar jadi hamba yang bersyukur. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, aku sayang kepada kamu." Bayangkan, sampai Nabi ngomong begitu dulu. "Inni uhibbuka, aku sayang kepada kamu wahai Mu'adz. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setelah sholat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantu aku untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani disebutkan, ya Shaddad ibnu Aus, idza kana zannas adz-dzahaba wal fiddah faqniz haula'il kalimat. Wahai Shaddad ibnu Aus, kalau manusia nabung emas dan perak, tabunglah kamu kalimat-kalimat ini. Ya, hari ini emas mahal, betul nggak? Orang sampai ngantri, sampai tidur bermalam di depan toko emas. Bayangkan, mau cari emas, mau beli emas, dia tidur di depan toko emas, ya, ngemper Pak, ngantri biar dapat emas. Kata Nabi, idza kana zannasu dzahab wal fiddah, wa Shaddad ibnu Aus, wahai Shaddad ibnu Aus, kalau manusia nabung emas dan perak, jadikan kalimat ini tabunganmu. Apa kalimat itu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku minta keteguhan dalam agama ini, minta istiqomah. Wal azimata 'ala rusdi, dan minta semangat untuk mencapai petunjuk. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Aku minta agar bisa selalu mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan baik. Wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Aku minta kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku minta semua yang baik yang engkau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku minta, aku berlindung dari seluruh keburukan yang engkau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun atas semua yang engkau tahu yang aku perbuat. Innaka anta a'lamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Itu kalimat-kalimat tabungan kita yang lebih berharga dari emas dan perak. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.